Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita sudah diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, Bu absen dulu ya. Aisyah, Hadirah. Esvina, Hadirah. Yoga, Hadir. Raka. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Udah pada sarapan? Alhamdulillah sudah. Sudah. Berarti masih udah semangat untuk belajar ya hari ini? Semangat, semangat. Harus semangat ya. Ya. Oke, minggu lalu kita telah mempelajari tentang animalia. Masih ingat animalia itu dibagi menjadi berapa kategori? Invertebrata dan vertebrata. Ya, benar. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi minggu lalu? Tidak. Oke. Hari ini kita akan mempelajari mengenai ekosistem. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian, kemudian komponen ekosistem, kemudian tingkatan organisasi makhluk hidup, dan tipe-tipe ekosistem. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah supaya siswa dapat memahami dan mengetahui mengenai pengertian ekosistem, komponen ekosistem, tingkatan organisasi makhluk hidup, dan tipe-tipe ekosistem. Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotiknya dalam satu kesatuan tempat hidup. Ya, benar. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Ekologi berasal dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau tempat hidup, sedangkan logos berarti ilmu. Sehingga ekologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi baik antar makhluk hidup ataupun antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, selanjutnya mengenai komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Ada yang tahu penjelasannya? Ya, silahkan. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup. Contohnya tanah, cahaya, udara, air, kelembapan, suhu, mineral, dan pH. Kalau komponen biotik? Komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup meliputi hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Ya, benar ya. Itu tadi pengertian dari komponen abiotik dan komponen biotik. Selanjutnya, komponen abiotik dibagi menjadi dua, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof merupakan organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik dengan menggunakan sumber energi tertentu. Nah, organisme autotrof ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang tahu? Ya, silakan. Fotoautotrof dan kemauautotrof. Ya, benar. Fotoautotrof berarti sumber energinya berasal dari cahaya matahari. Sedangkan kemauautotrof menggunakan energi kimia. Sedangkan organisme heterotrof merupakan organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga ia mengandalkan organisme lainnya untuk mendapatkan makanannya. Selanjutnya, berdasarkan peranannya dalam ekosistem, komponen biotik dibagi menjadi tiga. Ada yang tahu? Ya, silakan. Produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, benar. Produsen merupakan organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau dapat dikatakan sebagai organisme Autotrof. ya, contohnya ada yang tahu? Tanaman. Ya.
Kemudian konsumen merupakan semua makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri atau dapat dikatakan sebagai organisme heterotrof. Nah, konsumen dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. ya, benar sekali. Kemudian pengurai. Pengurai merupakan mikroorganisme yang mampu menguraikan organisme mati menjadi bahan mineral kembali. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Kemudian dalam ekosistem terdapat tingkatan makhluk hidup yang terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan seterusnya. Individu merupakan satu makhluk hidup tunggal yang berdiri sendiri di suatu tempat. Contohnya, ada yang tahu? Seekor ayam. Ya, benar. Contohnya adalah seekor ayam, seekor kuda, seperti itu ya. Ya. Kemudian adalah populasi. Ada yang tahu pengertian populasi? Kumpulan individu sejenis yang tinggal pada waktu dan tempat tertentu. Contohnya? 10 pohon mangga di kebun. 20 ekor pitik di kandang. Iya, benar. Selanjutnya adalah komunitas. Komunitas merupakan sekumpulan populasi yang berbeda-beda dan tinggal di suatu tempat, baik secara alami maupun secara buatan. Contohnya seperti pada gambar. Di gambar ini terdapat populasi bison, populasi rusa, dan populasi jerapah. Nah, beberapa populasi ini berkumpul di suatu tempat dan membentuk suatu komunitas. Selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan komunitas dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik di antara makhluk hidup dan juga lingkungan tersebut. Kemudian terdapat bioma. Ada yang tahu pengertian bioma? Kumpulan ekosistem terestrial yang melingkupi wilayah yang luas yang pada umumnya dipengaruhi oleh iklim regional sehingga terdapat tumbuhan dan hewan khas yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, benar sekali. Jadi bioma itu merupakan ekosistem terestrial ya, atau ekosistem daratan. Nah, di bioma ini, di masing-masing bioma terdapat fauna dan flora yang khas di masing-masingnya. Kemudian terdapat biosfer. Biosfer merupakan lapisan permukaan bumi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah video, silahkan disimak baik-baik, dan video ini nanti akan digunakan sebagai bahan diskusi. Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan Pak Ringo dengan materi kali ini, tipe ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ekosistem perairan, yang kedua adalah ekosistem darat. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas masing-masing dari ekosistem ini. Yang pertama adalah ekosistem perairan. Terdiri dari beberapa komponen biotik seperti plankton, nekton, neuston, bentos, dan perifiton. Plankton merupakan organisme yang dapat bergerak dan berpindah secara pasif karena pengaruh arus air seperti ganggang dan protozoa. Nekton merupakan organisme yang bergerak aktif atau berenang, contohnya seperti ikan dan katak. Sedangkan neuston merupakan organisme yang mengapung di permukaan air, misalnya seperti serangga air, teratai atau eceng gondok. Bentos merupakan organisme yang berada di dasar perairan, contoh udang, kepiting, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, perifiton merupakan organisme yang melekat pada organisme lain, contohnya seperti ganggang dan siput. Ekosistem air dibagi juga menjadi ke dalam 2 kelompok, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Yang pertama, ekosistem air tawar memiliki kadar garam yang rendah, bahkan lebih rendah dari cairan sel makhluk hidup. Dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, variasi suhu yang sangat rendah, dan penetrasi atau masuknya cahaya matahari yang sangat kurang. Berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air, ekosistem air tawar dibagi menjadi 3 zona, yaitu litoral, yaitu daerah yang dapat ditembus cahaya matahari hingga dasar perairan.
Yang kedua, zona limnetik, yaitu daerah yang terbuka jauh dari tepian sampai kedalaman yang masih dapat ditembus cahaya matahari. Sedangkan yang ketiga adalah zona profundal, merupakan daerah yang dalam yang tidak dapat ditembus cahaya matahari. Ekosistem air yang kedua adalah ekosistem air laut. Memiliki suhu yang sangat bervariasi antara permukaan dan bagian dalam laut. Yang kedua memiliki tingkat salinitas yang tinggi. Semakin mendekati garis khatulistiwa, maka salinitasnya semakin tinggi. Tidak terlalu dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cuaca, dan didominasi oleh NaCl. Yang berikutnya adalah pembagian zona pada ekosistem air laut. Berdasarkan intensitas cahaya dibagi menjadi 3, yaitu fotik yang masih menerima cahaya, twilight yang menerima cahaya remang-remang, sedangkan afotik yang tidak menerima cahaya lagi. Sedangkan yang berikutnya adalah berdasarkan pembagian laut dari daerah pantai hingga ke tengah laut. Terdiri dari zona litoral, yaitu daerah pasang surut, kemudian daerah neritik, merupakan daerah laut dangkal yang kurang dari 200 meter, kemudian daerah basial, yang memiliki kedalaman 200 sampai 2000 meter. Sedangkan yang terakhir adalah daerah abisal, yang merupakan daerah palung laut yang keadaannya sangat gelap. Berikutnya adalah jenis dari ekosistem air laut. Yang pertama, yaitu ekosistem air laut dalam. Memiliki daerah yang sangat gelap karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Pada ekosistem ini tidak dapat ditemukan produsen. Organisme yang dominan adalah predator dan ikan yang pada penutup kulitnya mengandung fosfor sehingga dapat bercahaya di tempat yang gelap. Yang kedua, ekosistem terumbu karang. Terdapat di laut yang dangkal dengan air yang jernih. Organisme yang hidup di ekosistem ini seperti hewan terumbu karang, hewan spons, ganggang, dan moluska. Ada juga bintang laut dan ikan. Ekosistem terumbu karang di Indonesia yang cukup terkenal misalnya Taman Nasional Bawah Laut Bunaken. Yang ketiga adalah ekosistem estuari. Terdapat di daerah pencampuran air laut dan air sungai. Terdapat 2 jenis, yaitu padang lamun dan juga hutan bakau. Padang lamun merupakan habitat pantai yang biasanya ditumbuhi oleh seagrass. Tumbuhan ini memiliki rizom dan serabut akar, batang, daun, bunga, bahkan ada yang berbuah. Sedangkan hutan bakau atau hutan mangrove banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman bakau, kayu api, bogem, dan lain sebagainya yang dapat menahan ombak dari laut. Dan yang keempat, ekosistem pantai pasir. Ekosistem pantai pasir terdiri atas hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak air laut. Di tempat ini angin bertiup kencang dan cahaya matahari bersinar kuat pada siang hari. Dan yang terakhir adalah ekosistem pantai batu. Sesuai dengan namanya, ekosistem pantai batu memiliki banyak bongkahan batu besar maupun batu kecil. Organisme yang dominan di sini adalah ganggang coklat, ganggang merah, siput, kerang kepiting, dan ada juga burung. Ekosistem yang kedua adalah ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan, bisa daerah sabana, padang rumput, gurun pasir, daerah dingin, bahkan ada juga daerah hutan. Di sini saya juga akan menjelaskan apa-apa saja jenis-jenis dari ekosistem darat ini. Yang pertama yaitu hutan hujan tropis. Mempunyai banyak keanekaragaman hayati. Letak bioma ini terdapat pada garis khatulistiwa dengan curah hujan paling tinggi yakni sekitar 200 cm per tahun. Suhunya berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua adalah sabana dan stepa. Sabana merupakan suatu padang rumput yang ditumbuhi oleh beberapa pohon, sedangkan stepa hanya didominasi oleh padang rumput atau semak belukar saja, tanpa adanya pohon yang hidup di sekitarnya. Bisa kalian lihat dari gambar di samping. Yang ketiga yaitu gurun, daerah yang paling kering. Curah hujannya kurang dari 30 cm per tahunnya. Pada siang hari mencapai 60 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari mencapai minus 5 derajat Celcius. Sangat dingin bukan? Nah, gambarannya seperti gambar di samping. Yang keempat yaitu hutan gugur. Terdapat di sebagian daratan Eropa seperti di Amerika dan Asia Timur.
iklimnya sedang, dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Ciri khasnya yaitu tanamannya yang menggugurkan daun pada saat musim kemarau. Yang kelima adalah daerah taiga. Tanamannya didominasi oleh tumbuhan seperti pinus dan cemara, yaitu tumbuhan konifer. Suhu udara yang sangat hangat dan lembab, curah hujan 35-40 cm per tahun. Hewan yang bisa kita jumpai di sana dapat berupa serigala, beruang, tupai, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah daerah tundra. Terdapat di daerah kutub dengan suhu udara yang sangat dingin dan memiliki angin yang sangat kencang. Curah hujan yang sedikit serta memiliki musim tumbuh yang buruk. Tumbuhan yang mendominasi umumnya vegetasi laut dan lumut kerak. Hewan yang dapat kita jumpai bisa beruang kutub, serigala, angsa tundra, ikan paus putih, dan sebagainya, yaitu hewan-hewan yang memiliki kulit yang tebal dan mampu bertahan dalam suhu yang dingin. Itulah beberapa contoh ekosistem darat yang terdapat pada permukaan bumi. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Ya, tadi sudah memperhatikan videonya ya, sudah paham? Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok dan kalian akan berdiskusi mengenai tipe-tipe bioma atau ekosistem darat. Ini mau dibagi kelompoknya bagaimana? Mau Ibu yang bagi atau kalian? Oke, kalau gitu depan belakang ya, silahkan menjadi 2 kelompok. Ini materi diskusinya akan didiskusikan. Apakah terdapat kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ini Ibu beri waktu selama 15 menit ya untuk diskusi. Silahkan dimanfaatkan waktunya dengan baik. Sudah selesai ya diskusinya? Apakah ada kesulitan tadi? Alhamdulillah tidak. Oke, selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Untuk gambar yang pertama sampai keempat, kelompok siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Ya, silakan. Gambar pertama, hutan hujan tropis terletak di wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia bagian utara, sebagian besar wilayah Afrika, Kepulauan Pasifik, Amerika Tengah, dan sebagian besar wilayah Amerika Selatan. Karakteristiknya adalah mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, suhu lingkungannya antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Flora berupa beberapa tanaman rambat seperti rotan dan anggrek. Faunanya seperti macan tutul, jaguar, babi hutan, monyet, burung, kelelawar, ular, tupai, dan juga beberapa macam serangga. Gambar kedua, taiga. Bioma taiga terletak di wilayah Alaska, Amerika Utara, Rusia, dan semenanjung Skandinavia. Karakteristiknya adalah terdapat di antara daerah iklim subtropis dengan daerah iklim kutub atau di daerah iklim dingin. Memiliki flora dan tumbuhan bersifat homogen atau berserak-serakan. Tumbuhan yang dominan tumbuh di sana adalah tumbuhan memiliki daun runcing seperti jarum atau tumbuhan konifer. Dihuni oleh fauna khas yakni serigala, burung, beruang hitam, musem, ajak, dan ling. Gambar ketiga adalah tundra. Bioma tundra ini terdapat di sekitar lingkar Arktik dan Greenland di wilayah kutub utara dan di Amerika
dan pulau-pulau kecil di sekitar Antartika pada sebelah kutub selatan. Karakteristiknya adalah hampir semua wilayahnya tertutup oleh salju atau es, memiliki musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan terang. Memiliki flora khas yaitu lumut sagun, pohon wilau, birch, serta tumbuhan berbiji pendek. Mempunyai fauna yang khas juga yakni muskosum atau bison yang berbulu tebal, reindeer dan atau rusa kutub. Gambar ketiga keempat, hutan gugur. Bioma hutan gugur terletak pada wilayah Amerika Serikat di bagian timur ujung selatan benua Amerika, Asia Tengah, Asia Timur seperti pada negara China, Korea, dan Jepang, dan Eropa bagian tengah serta Australia. Karakteristiknya adalah terdapat di daerah yang mempunyai 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Jenis flora antara lain seperti bunga sakura, pohon oak, pohon basswood, pohon maple, pohon jati. Jenis fauna antara lain seperti rabun, babi hutan, harimau, dan rusa. Ya, itu tadi sudah benar ya. Kelompok lain apakah sama atau ada yang ingin ditambahkan? Ada tambahan di ciri-ciri taiga dan ciri-ciri hutan gugur. Ya, silahkan. Ciri-ciri taiga terdapat perbedaan suhu yang sangat mencolok antara musim panas dan juga musim dingin. Suhu pada musim panas berkisar -7 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin berkisar -54 derajat Celcius sampai -1 derajat Celcius. Ya, Di tambahan di ciri-ciri hutan gugur, air yang ada di bioma ini akan membeku apabila terjadi musim dingin dan beberapa hewan melakukan hibernasi ketika musim dingin. ya benar. Tadi tambahan sehingga menjadi lebih lengkap ya. Kemudian untuk gambar selanjutnya, silahkan kelompok lain. Gambar kelima, sabana. Bioma sabana terletak antara lain di wilayah Australia, Amerika Selatan, dan Afrika. Ciri-cirinya adalah mempunyai curah hujan antara 90 sampai 150 cm per tahun, mempunyai suhu yang hangat dan tetap sama sepanjang tahunnya. Dihuni oleh beberapa jenis fauna seperti gajah, macan tutul, kijang, dan zebra. Ditumbuhi oleh beberapa jenis flora seperti tumbuhan gerbang, rumput, acacia. Gambar selanjutnya, gurun. Bioma gurun terletak di wilayah pantai Atlantik di Afrika sampai ke wilayah Asia bagian tengah. Ciri-cirinya curah hujan sangat rendah, yaitu kurang dari 250 mm per tahun. Keadaan tanah sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. Jenis flora bioma gurun adalah kaktus, pohon kurma, dan semak beracun. Jenis fauna pada bioma gurun umumnya bertubuh kecil, hidup di lubang-lubang, dan keluar mencari mangsa pada malam hari. Contohnya adalah tikus. Gambar selanjutnya, padang rumput atau stepa. Terletak di antara lain di wilayah Amerika Selatan, Hongaria, Australia, Rusia bagian selatan. Ciri-cirinya terdapat di daerah yang mempunyai iklim tropis dan juga subtropis. Suhu di padang rumput umumnya terasa panas. Flora bioma di antara lain Bushtorn grasses, grama, dan buffalo grasses. Fauna bioma ini antara lain reptil, burung, kijang, singa, kanguru, zebra, dan jerapah. Ya, tadi juga sudah benar ya. Kelompok lain mungkin ada yang menambahkan atau pendapat lain? Ya, ada. Oke, itu tadi benar ya ciri-ciri mengenai bioma-bioma yang ada di dunia. Mungkin hasil diskusi
habis ya waktunya. Udah selesai kan? Oke, silahkan dikumpulkan. Oke, hari ini kita telah mempelajari mengenai ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi berapa tadi? Ada darat, ada laut, kemudian komponen ekosistem sendiri dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Sudah paham ya materi hari ini atau ada pertanyaan? Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian. Jangan lupa mempelajari materi berikutnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.